Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teknik dari pemeriksaan pap smear. Nah, perlu diketahui sebelumnya indikasi untuk melakukan pemeriksaan pap smear adalah pada wanita yang telah menikah atau kontak seksual dalam 3 tahun pertama dan pada wanita dengan keluhan keputihan atau pendarahan per vagina. Nah, setelah mengetahui indikasinya, selanjutnya kita beralih ke skenario-nya, di mana pada skenario-nya pasien merupakan seorang wanita 32 tahun yang datang dengan keluhan keputihan di jalan lahirnya. Nah, setelah dilakukan anamnesis juga, pasien ada keluhan penyerta yaitu rasa gatal dan berbau. Kemudian setelah dilakukan anamnesis lanjut lagi dan dilakukan kemudian pemeriksaan fisik ginekologi. Dan setelah pemeriksaan fisik ginekologi, kemudian pasien dianjurkan untuk mengikuti pemeriksaan pap smear. Nah, untuk persiapan pemeriksaan pap smear ini sebelumnya tentunya kita harus telah meminta informed consent dari pasien. Untuk informed consent dari pasien itu meliputi kita memberitahu pasien mengenai tujuan dari prosedur ini dan memberitahu juga secara garis besar mengenai prosedur yang akan dilakukan, lalu menjelaskan juga manfaatnya serta menjelaskan bahwa mungkin akan terdapat beberapa ketidaknyamanan selama berjalannya tindakan, namun kita akan berusaha seprofesional mungkin. Nah, setelah meminta informed consent dan akhirnya meminta persetujuan dari pasien secara lisan ataupun secara tertulis, selanjutnya kita mempersiapkan pasien. Nah, untuk persiapan pasien itu sebelumnya kita menyiapkan ranjang ginekologi, kemudian kita menginstruksikan pasien sebelumnya untuk telah mengosongkan kandung kemihnya, kemudian membuka pakaian dalam bawahnya, kemudian kita menginstruksikan pasien untuk berbaring di ranjang ginekologi dan dengan posisi litotomi. Nah, posisi litotomi ini di mana kedua paha pasien difleksikan dan diabduksikan. Nah, setelah itu kita kemudian untuk persiapan dari pemeriksa sendiri harus setelah mengenakan APD yang dibutuhkan, yang meliputi apron atau baju pemeriksa, memakai masker dan telah mengenakan handscoon yang steril. Nah, untuk persiapan alat-alatnya yang tentunya harus sudah steril, kita menyiapkan ember klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Kemudian kita juga alat yang akan kita gunakan juga seperti pada pemeriksaan ginekologi adalah grade spekulum atau spekulum cocor bebek. Kemudian kita juga akan menggunakan spatula aire. Lalu kita akan menggunakan juga sitobras. Kemudian kita dapat menyiapkan kapas yang steril serta kasa yang steril, dan kita juga menyiapkan bahan untuk fiksasi sampel nanti, yaitu yang akan kita gunakan ini adalah spray etil alkohol 95%, ataupun juga kita dapat menggunakan wadah yang berisi etil alkohol 95%. Selain itu, kita juga menyiapkan kaca objek yang telah steril dan label untuk melabeli nanti kedua kaca objek. Nah, setelah itu kita terlebih dahulu melakukan sanitasi tangan. Nah, untuk sanitasi tangan itu sendiri seperti biasanya kita basahi dulu kedua tangan dengan air bersih, kemudian kita ambil cairan sabun, lalu kita gosokkan pertama-tama kedua tangan, kemudian menggosokkan kedua punggung tangan secara bergantian, saling menggosokkan sela-sela jari kedua tangan, membersihkan jari-jari tangan dengan saling mengepakannya, kemudian kita menggosokkan daerah ibu jari secara bergantian dan menggosokkan ujung kuku dan jari tangan dengan menggosokkannya pada telapak tangan satunya secara bergantian, dan terakhir membersihkan pergelangan tangan. Setelah itu kita bilas keluar dengan air mengalir, kemudian kedua tangan kita keringkan dengan handuk yang steril. Setelah itu kita kemudian lakukan teknik dari mengenakan handscoon steril yang benar, di mana kita tetap pastikan bahwa permukaan dalam handscoon hanya menyentuh kulit permukaan tangan dan permukaan luar dari handscoon hanya menyentuh permukaan luar dari handscoon yang lainnya. Nah, setelah menggunakan handscoon dengan teknik yang benar, kemudian kita
kita pastikan bahwa pasien telah berbaring dengan posisi litotomi dan telah membuka pakaian dalam bawahnya. Lalu seperti biasa, pemeriksa berada di sebelah kanan dari pasien dan menghadap ke aspektus genitalia eksterna pasien. Kemudian kita dapat menggunakan sorot lampu untuk memberi pencahayaan yang baik sehingga dapat melihat dengan jelas di mana sampel akan diambil. Nah, setelah itu yang pertama-tama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada daerah vulva dan perineum pasien. Nah, setelah kita melakukan inspeksi pada daerah vulva dan perineum pasien, kemudian kita dapat mengambil spekulum cacar bebek yang akan digunakan, dan dengan menggunakan tangan kanan kita memasukkan kedua bila atas dan bawah dari spekulum cacar bebek masuk ke melalui ostium vagina hingga memasuki introitus vaginae pasien. Dapat kita lakukan dengan bantuan jari telunjuk kiri untuk membantu memastikan bahwa ketika kedua bila spekulum memasuki introitus vagina tidak ada bagian yang terjepit. Nah, kita ibaratkan ini sebagai ostium vagina pasien dan di dalamnya adalah introitus vagina pasien. Seperti pada pemeriksaan ginekologi, kita masukkan ujung kedua spekulum dengan posisi horizontal seperti ini. Kita masukkan, dapat dengan bantuan jari telunjuk kiri untuk memastikan tidak ada bagian yang terjepit. Kemudian setelah kedua bila memasuki kira-kira setengah dari panjang bila, kita kemudian lakukan manuver atau pemutaran sehingga tangkai dari spekulum mengarah ke bawah. Maka putarannya dari 90 derajat ke bawah. Nah, setelah itu dengan kunci pengaturnya kita dapat mengatur jarak antara kedua bila atas dan bila bawah spekulum cacar bebek. Kita atur sehingga bila atas dan bila bawah menyentuh dinding atas dan dinding bawah vagina pasien. Nah, setelah itu kita kemudian menekan tuas atau pengungkit yang berada di pangkal tangkai dari spekulum cacar bebek untuk memudahkan kita melihat isi dari lumen vagina. Nah, setelah akhirnya terlihat keseluruhan isi dari lumen vagina pasien, kemudian selanjutnya kita akan pertama-tama memulai pengambilan sampel. Nah, untuk pengambilan sampel itu sendiri, yang pertama adalah kita akan mengambil sampel dari ectocervix. Nah, untuk pengambilan sampel ectocervix itu kita akan menggunakan spatula air, dan spatula air ini kita pastikan telah steril sebelumnya. Kemudian dengan kedua spekulum telah membantu membuka introitus vagina, kita masukkan spatula air ini tanpa menyentuh daerah dinding vagina lain hingga mencapai permukaan luar dari porsio vaginali cervicis pasien. Setelah itu, ketika ujung dari spatula air telah menyentuh permukaan luar dari porsio vaginali cervicis, kita kemudian lakukan manuver atau pemutaran dari spatula air tersebut 360 derajat. Dapat kita lakukan 1 hingga 2 kali putaran. Nah, setelah itu perlahan-lahan kita menarik keluar kembali ujung dari spatula air tersebut yang telah ada sampelnya. Kita pastikan agar tidak menyentuh permukaan dari dinding vagina ataupun menyentuh kedua bila dari spekulum cacar bebek. Nah, setelah itu sampel ini kemudian sampel ectocervix kemudian kita oleskan di atas kaca objek dengan gerakan melingkar dari dalam keluar. Setelah itu kita membuang ke tempat sampah medis. Spatula air dapat kita lakukan dekontaminasi di ember yang telah berisi klorin 0,5% tadi. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengambil sampel endocervix. Nah, untuk sampel endocervix ini akan kita gunakan adalah sitobras, dan sitobras ini kita pastikan telah steril sebelumnya, dan seperti sebelumnya dengan kedua bila spekulum telah membantu membuka introitus vagina. Kemudian kita memasukkan ujung dari sitobras masuk ke dalam introitus vagina pasien hingga memasuki kanalis cervicis. Jadi
melewati permukaan luar dari portion vaginal cervicis tadi. Dan setelah ujung dari sitobras ini telah memasuki kanal cervicis, seperti pada pengambilan sampel ectocervix, kita lakukan manuver atau pemutaran 1 hingga 2 kali. Nah setelah itu seperti pengambilan sampel ectocervix, kita tarik kecap peranan, usahakan agar ujung dari sitobras tidak menyentuh dinding vagina ataupun menyentuh spekulum. Nah setelah itu langsung sampel tersebut kemudian langsung kita masukkan pada kaca objek yang sama, namun usahakan agar tidak menumpuk dengan sampel ectocervix tadi dengan gerakan memutar juga. Nah kemudian sitobras tersebut kita lakukan dekontaminasi, lalu sampelnya segera kita fiksasi dengan menggunakan spray etil alkohol yang telah disediakan tadi. Untuk penggunaan spray kita lakukan penyemprotan pada jarak kira-kira 25 hingga 20 cm, atau fiksasi lain dapat kita lakukan dengan merendam pada wadah yang telah berisi etil alkohol 95% selama 15 menit. Nah, setelah dilakukan fiksasi, kita kemudian mempersiapkan sampel endocervix dan ectocervix tadi yang telah diambil. Kita siapkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah untuk teknik pengambilan sampel dari pap smear ini telah selesai. Kita kemudian seperti pada pemeriksaan ginekologi, untuk teknik dari mencabut spekulum cacar bebek itu, kita pertama-tama pastikan bahwa tuas atau pengungkit telah tertutup. Kemudian kita atur kembali jarak antara kedua bilah atas dan bawah cacar bebek agar tidak menyentuh lagi dinding atas dan bawah vagina. Kemudian kita tarik. Nah setelah itu kita beritahu kepada pasien bahwa Bu, pengambilannya telah selesai. Kemudian untuk spekulum cacar bebek itu sendiri dapat kita lakukan juga dekontaminasi. Nah jika misalnya tadi saat dilakukan pembukaan dengan spekulum cacar bebek ditemukan banyak sekret vagina, maka dapat kita lakukan pembersihan. Namun kita pastikan saat pembersihan bahwa epitel yang akan diambil nanti pada saat pap smear tidak ikut terbersihkan. Nah setelah itu pasien kemudian kita menentukan kepada pasien bahwa telah selesai dan kita instruksikan pasien untuk duduk. Lalu setelah itu kita membereskan semua alat-alat yang telah digunakan. Kemudian setelah memastikan juga telah dekontaminasi tadi, kita kemudian lakukan kembali teknik pelepasan handscoon yang benar. Namun sebelumnya kita lakukan juga dekontaminasi dengan menggosokkannya untuk membersihkan jika mungkin terdapat sekret atau cairan tubuh di dalam handscoon. Kita bersihkan terlebih dahulu di dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita buka dengan teknik yang benar dengan menggunakan prinsip yang sama. Permukaan luar handscoon hanya menyentuh permukaan luar handscoon lainnya, dan permukaan kulit tangan hanya menyentuh bagian permukaan dalam dari handscoon. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis dan kita lakukan kembali teknik sanitasi tangan. Nah, seperti sebelumnya kita basuh dengan kedua tangan dan air mengalir. Kemudian kita mengambil cairan sabun, saling menggosokkan kedua tangan, kemudian membersihkan sela-sela jari kedua tangan, membersihkan punggung kedua tangan, kemudian membersihkan sela-sela jari kedua tangan, membersihkan jari-jari kedua tangan dengan saling mengepalkannya, lalu membersihkan daerah ibu jari, membersihkan kuku dan ujung jari dengan menggosokkannya pada telapak tangan satunya dengan gerakan sirkular secara bergantian, dan membersihkan daerah pergelangan tangan secara bergantian. Kemudian kita basuh kembali dengan air mengalir. Nah lalu teknik sanitasi tangan selesai, kemudian kita kembali kita kemudian memberitahukan kepada pasien mengenai hasil dari pemeriksaan. Jika telah dilakukan tadi pemeriksaan mikroskopis pada sampel pap smear, kita memberitahukan kepada pasien mengenai hasil pemeriksaan dan kita pastikan agar pasien mengerti mengenai prosedur hasil dari prosedur ini, dan kita jelaskan juga mengenai tindakan lanjutan yang mungkin akan dilakukan atau prosedur pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan. Nah setelah itu kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada pasien atas kesediaannya mengikuti pemeriksaan pap smear tadi, dan kita instruksikan untuk
kita instruksikan untuk mengikuti prosedur yang selanjutnya. Nah, sekian untuk pemeriksaan pap smear. Dilakukan pengambilan sampel pap smear, kita kemudian dan juga kita telah menginstruksikan pasien untuk bahwa tindakan telah selesai dan mengucapkan terima kasih serta telah membereskan semua alat-alat yang telah digunakan. Kita kemudian menjelaskan kepada pasien tadi mengenai hasil yang ditemukan dari pengambilan sampel pap smear tadi. Nah, berdasarkan dari skenario, interpretasi sementara yang dapat diperoleh dari pengambilan pap smear tadi adalah adanya tanda-tanda leukorea putih kehijauan serta positif adanya tanda-tanda erosi pada daerah serviks pasien. Nah, berdasarkan interpretasi sementara ini, maka kita dapat menjelaskannya secara lebih simpel kepada pasien mengenai interpretasi sementara dari pengambilan pap smear tadi. Dan untuk sampel yang telah diperoleh, kita menjelaskan kepada pasien bahwa rencana selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengiriman sampel ke dokter patologi anatomi untuk ditinjau lebih lanjut. Dan kita juga mengkomunikasikan kepada pasien mengenai jadwal kunjungan selanjutnya, di mana nanti hasil dari pemeriksaan sampel pap smear dari dokter patologi anatomi telah tiba, dan kita dapat mengkomunikasikan lebih lanjut kepada pasien mengenai tindakan selanjutnya yang akan perlu dilakukan, seperti tindakan tata laksana dan edukasi yang akan diberikan kepada pasien nanti berdasarkan diagnosis dari hasil pemeriksaan pap smear. Nah, sekian untuk keseluruhan dari teknik pemeriksaan pap smear. Sekian dan terima kasih.